Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan podcast Back to Campus. Pada kesempatan kali ini kita mengundang salah satu alumni Universitas Ciputra yang memiliki karakter sebagai seorang leader, seorang inovator, dan itu bisa ditilik dari kegiatan selama masa studinya dan semakin mengkristal setelah lulus, di mana profil itu bergelut di dunia usaha dan sebagai nelayan, semakin kelihatan inovasi-inovasi yang dibuatnya setelah lulus kuliah. Profil itu adalah Mas Tenang Mulyono. Selamat datang, Mas. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Mas Tenang. Pans dulu dong, Mas. Iya. Di masa pandemi, setelah pandemi jadi habit ini. Iya. Aman kurang ya, sekarang pans. Ini mana anak muda gitu, Mas. Ya. Mas Tenang, Iya. gimana? Sehat? Alhamdulillah luar biasa, Pak. Profilnya menunjukkan seorang nelayan ini. Iya. Dengan topi khas. Mas Tenang, Iya. kalau boleh tahu dulu alumni program studi manajemen ya, benar? Manajemen fokusnya sumber daya manusia, Pak. Oh, konsentrasi di sumber daya Konsentrasi manusia. ya, benar. Masuk tahun berapa? Masuk tahun 2014, lulus tahun 2018, tepat waktu. Alhamdulillah. Walaupun ikut organisasi gitu, Pak. Iya. Jadi aktivitas itu apa saja selain kuliah ya? Selain kuliah saya juga bekerja, terus ikut Ormawa juga, Pak. Ikut Ormawa ya? Iya, Sebagai jadi- apa waktu itu? Ikut Ormawa di kampus itu saya ikut di UKKI, saya Unit juga unit kegiatan Kerohanian- kerohanian Islam. Oke. Terus ikut BEM Fakultas Ekonomi, saya juga aktif di Komisi Pemilihan Raya. Oh, Resma itu ya? Iya itu, Pak. Ya. Mas tenang. Ada nggak memori waktu di kuliah ini, waktu studi di UIP? Baik itu di masa studinya maupun di kegiatan-kegiatan ormawanya. Sangat mengenang sekali, Pak, khususnya kalau dalam kelas di situ saya ingat Pak almarhum Bapak Hidayat. Yes. Iya, yang tadi exco Ya, iya, Pak, ya itu ya. senior saya itu. Ya, itu beliau bilang seperti ini, bodol dan botol. Maksudnya? Bodol itu berani optimis duit orang lain, berani optimis tenaga orang lain. Oh. Itu yang saya ingat sampai sekarang itu, Pak. Terus yang kalau dalam Ormawa yang saya ingat ya sama Bapak Rektor sendiri. Nah, pada waktu ngisi materi saya disorot pakai lampu senter itu, Pak. Saya lupa Saya itu. dablek pada waktu itu, Pak. Di situ kan Bapak menjelaskan malah saya melamun gitu loh. Tapi di situ saya melamunnya baik kok, Pak. Melamunnya baik-baik. Kalau saya nggak ingat itu, Mas tenang. Iya. Selama masa kuliah tadi, masa studi ya, Iya. disebutkan juga bekerja ya. Iya, betul. Bekerja di mana? Sebagai apa? Saya bekerja pada itu pindah-pindah, Pak. Pada semester awal saya bekerja di PT Gloster Furniture, di situ bergerak di bidang mebel. Kebetulan saya juga alumni sekolah Kriya Kayu, terus tapi nggak bertahan lama, satu tahun terus lalu saya kerja itu cuma 1 tahun, Pak, masanya, Pak. Oh gitu ya. Tapi di situ saya seperti masuk laboratorium, Pak. Saya jasa itu seperti apa, dagang seperti apa, produksi Oh, itu berbagai seperti apa. bidang Betul. usaha ya. Betul. Mencoba sambil kuliah bekerja di berbagai Bahkan usaha. saya pernah sampai jadi dagang warung kopi, juga saya pernah jadi itu di toko beras, Pak. Jadi jaga toko beras. Jadi saya dapat ilmu semua, dagang, jasa. Kalau jasa saya di PT Mitra Tangkas Pratama, bagian estimator. Waktu itu belum ada ya kesempatan seperti adik-adik Mas tenang sekarang. Sekarang itu kan bisa magang di BUMN. Oh, belum, Pak. Jadi belum ada kegiatan Belum, itu. belum. Atau program-program itu belum ada ya. Belum. Nyesel banget tadinya. Sekarang kesempatannya bisa di BUMN, bisa pertukaran pelajar. Iya. Ada di saudara sekarang ada yang di Medan, Ya, sangat bangga sekali, Pak. Palembang, ada di Makassar dan Bali. Waktu itu kalaupun ada program seperti itu, mestinya Mas Tenang ikut itu. Ya bisa, nggak apa-apa, Pak, itu, Pak. Jadi pengalaman baru ya. Betul. Nah, lihat dari aktivitasnya selama masa kuliah itu kan, ya studi ya, berikutnya adalah di UKM dan bekerja. Ini sudah komplit sekarang ilmunya.
Baik, Mas Renang. Iya. Setelah selesai studi di 2018 ya, Iya. apa sekarang aktivitasnya? Untuk saat ini saya sebagai nelayan juga Pak ya. Terus saya juga Sorry. Sebagai nelayan itu terpaksa sebagai nelayan atau apa latar belakangnya? ya ketua Pak, ketua kelompok. Iya. Memang apa tinggalnya di sana atau bagaimana? Mungkin anak nelayan lah. Anak dan cucu nelayan. Oh, ini loh yang saya tanyakan begitu. Oh, tiba-tiba jadi nelayan loh. Iya. Jadi tempat tinggalnya itu di daerah nelayan. Kampung nelayan. Kampung nelayan ya. Di mana itu, Mas? Tambak Uso Wilangan Pak. Oke. Di situ kan kebanyakan mata pencariannya nelayan dan petambak. Ada juga petambak garam. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi jadi nelayan karena anak dan cucu nelayan ya. Lebih tepatnya ya apa ya, mengangkat derajatnya gitu loh Pak. Oh gitu ya. Karena belum ada kelompok dan yang menaungi, jadi hanya bergerak sendiri nelayan di sana. Hanya nelayan, selain itu ada lagi bersama. Selain itu saya ada di wedding service kawan dekorasi Pak. Oh, usaha Ya. dekorasi. Usaha dekorasi benar. Dengan siapa itu sendiri atau? Saya merintis sendiri, terus saya ajak teman-teman Karang Taruna, saya memberdayakan teman-teman yang baru lulus. Walaupun hanya evening, tapi mereka sudah mendapatkan peluang paling tidak tahu dunia kerja itu seperti itu. Jadi ngajak-ngajak Karang Taruna dan segala macam itu. Iya. Remaja-remaja itu. Betul Pak. Artinya menggerakkan masyarakat Karang Taruna. Lebih mempelajari bagaimana sih etos kerja itu seperti apa gitu. Oh gitu ya. Kalau dalam mobil kan saya juga memberikan ya enggak jangan ya kayak saya sudah tua aja. Jadi semacam kayak motivasi pada teman-teman gitu loh Pak. Ada artinya begini, yang ingin kami ketahui itu adalah karakter itu kan muncul sejak di UKKI, di Presma dan segala macam. Setelah bekerja pun juga menggerakkan kelompok-kelompok pemuda ini. Tanggung jawab sosial itu Pak. Apalagi di belakang nama saya kan sudah ada gelar itu Pak. Oh, sebagai sarjana manajemen ya. Betul. Memanage sumber daya berarti Iya, ya. betul itu Pak. Ilmunya berarti inline ya dengan aktivitas sekarang ini. Iya, sesuai juga. Paling tidak untuk menggerakkan kelompok-kelompok pemuda dan segala macam untuk bekerja bersama-sama. Nah, kalau dilihat dari pertumbuhannya, saya tidak mengharapkan angkanya berapa ya. Iya. Wilayah dan jangkauan aktivitasnya itu di mana saja. Awalnya di mana, sekarang di mana? Awalnya kita hanya di Surabaya Barat, langsung naik Surabaya keseluruhan, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, bahkan sudah sampai Mojokerto Pak. Oh gitu. Iya. Hanya khusus untuk wedding ya? Iya, wedding service. Wedding service. Terakhir ini masuk lagi dari Lamongan Pak. Oh, itu dari kampung ke kampung atau bagaimana? Lebih tepatnya terop ke terop Pak. Dari terop ke terop. Iya. Oh, jadi setiap ada wedding itu misalnya dekorasinya dari Mas Teman gitu. Iya, dari dari saya. Bahkan ada yang mereka ingin untuk tahun sekarang itu kebanyakan dari tuan rumah itu inginnya itu instan Pak. Jadi paket keseluruhan itu dari kami. All in gitu loh Iya, maksudnya. Termasuk elektron dan segala macam. Catering, tergantung kalau elektron kan hanya hiburan Pak. Iya. Cateringnya juga. Ada juga. Juga sekarang merambah ke sana. Oh iya, sudah arahnya ke sana. Cuman kita vendor Pak. Cuma fokusnya kita itu arahnya dekorasi, betul. Tapi ada partner lain yang di join gandeng gitu ya. Betul, gitu. Nah, kalau dari jumlah kelompok itu kan katanya kelompok ya. Iya. Ya kalau dulu awalnya sendiri, sekarang berapa orang bro? Sekarang sudah 8 orang Pak. 8 orang ya. Awalnya pakai sepeda motor, pakai roda 3. Sorry. Sepeda motor itu untuk ngangkutnya. Iya betul Pak. Pakai gerobak geledekan Pak. Jadi ada pakai kalau Bapak tahu ronjot atau tahu, kiri itu ya. Iya. Terus pakai gerobak. Rengkek gitu ya. Rengkek betul. Ada lah Pak. Prosesnya itu saya mengalami benar itu. Nah, sekarang masih pakai rengkek? Sekarang sudah 2 unit kendaraan mobil roda 4 Pak. Pick up. Wow. 2 tahun 2018, 4 tahun ya? Iya. 4 tahun dirintis 2018. Iya betul. Untuk kawan dekorasi saya rintis 3 tahun Pak. 3 tahun sekarang ini. Sekarang sudah 2 mobil. Iya. Dengan 8 orang. 8 orang. Ya memang itu tidak selamanya setahun penuh kan. Betul Pak. Sekarang Asuro nggak ada orang. Ada Pak. Ada juga. Ada. Cuman eventnya itu mungkin di lamaran atau tukar cincin. Ada juga yang siraman gitu Pak.
Oh, masih ada ya? Sekarang itu kan zamannya itu yang pakai hitan, ulang tahun, Oh, turun tanah, gitu semua ya. pakai dekor, Pak. Makanya itu sebuah peluang itu, Pak. Menarik sekali. Artinya dari sisi itu Mas Teman bisa melihat potensi-potensi usaha itu bukan sesuatu, misalnya begini, persepsi konservatif ya. Iya. Kalau lulus jadi sarjana harus bekerja di kantor. Tidak, Pak. Tidak harus ya. Tidak harus, Pak. Contohnya bisa survive juga dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tergantung tekad dan niatnya juga, Pak. Harus berani dulu itu. Karena prosesnya sangat susah, mempertahankannya lebih susah. Oke. Itu aktivitas yang pertama Iya. setelah lulus ya. Yang kedua sangat menarik adalah karena saya cucu dan anak petani dan kami besar, nelayan, dan saya besar di kampung nelayan. Tuh. Ini juga merambah menjadi nelayan. Iya. Sudah berapa lama? Nelayan. Terpanggil itu. 2 tahun, Pak. Jadi beriringan dengan pandemi itu di situ saya membuat kelompok. Lebih tepatnya saya menjadikan nelayan itu nelayan terintegrasi dan dijadikan diakui oleh negara. Maksudnya gimana? Karena nelayan-nelayan sekarang itu hanya mengatasnamakan kelompok, levelnya itu hanya sebatas kelurahan, surat izinnya. Sedangkan saya mencoba sampai KKP, Kementerian Kelautan, ya, di sampai provinsi atau di kota atau kota, provinsi, sampai itu, Pak, nasional, pusat benar. Nah, dan kalau di kota kita dinaungi oleh DKPP Surabaya, lanjut provinsi Dinas Perikanan dan Kelautan, di atasnya lagi ada KKP, Pak. Sorry, itu bisa beriringan ya antara aktivitas tadi di wedding organizer atau katakanlah dekorasi ya, dekorasi service ke nelayan ya. Itu dilakukan bersama-sama atau memang ada yang memanage, Mas Teman? Mas, iya. Di situ saya bergerak dalam 2 bidang itu, kebetulan waktunya evening semuanya, Pak. Jadi saya kalau nelayan kan tergantung musimnya juga. Betul. Untuk nelayan yang kalau musim saat ini kan kalau air laut sedang tinggi-tingginya, kita coba mencari solusi bagaimana sih nelayan ini terus bekerja tapi di darat, yaitu kita arahnya ke budidaya gitu, Pak. Oh, sekarang juga budidaya juga? Iya, sekarang sudah, kemarin pengajuan itu kita mendapatkan 3 kolam terpal lele, Pak. Terus teman-teman anggota nelayan antusias untuk belajar. Jadi itu hal baru yang awalnya hanya ya. Mulai kapan itu? Baru, Pak. Baru bulan kemarin, awal bulan kemarin itu kita baru dapat. Jadi bukan hanya di laut tapi juga di darat ya. Betul. Oke, Mas Teman, saya dapat profil Mas Teman. Iya. Ada satu hal yang menarik ini. Jadi sekali lagi ada 2 karakter yang kita tangkap dari sosok Mas Tenang. Mas Tenang. Satu adalah empowerment, memberdayakan kelompok-kelompok itu. Yang kedua, kreativitas atau inovasi-inovasi. Kalau dilihat dari profilnya atau dari IG atau apa, tim kreatif itu mendapatkan, Mas Tenang itu membuat satu perahu berbahan baku PVC. Betul, Pak. Di situ kita inovasi terbaru, gebrakan terbaru untuk dunia nelayan, khususnya nelayan tradisional, Pak ya. Yang awalnya tradisionalnya dulu pakai kayu, jati, terus yang jenis kayu keras lainnya. Di situ setiap semester atau setiap setahun 2 kali itu kita harus nggalang perahu. Bahasanya itu harus kita daratkan untuk mencari titik bocor atau maintenance itu ya. Maintenance, perawatan itu ya. Terus di situ sangat mahal, Pak. Apalagi jati sekarang sangat sulit didapat. Betul kayu ya. Yang ada juga dari fiber. Dari fiber itu harganya sangat mahal menurut saya. Akhirnya saya memiliki terobosan dan pemikiran bahwasanya teman-teman ini setidaknya 1 tidak mudah bocor, 2 awet dan jangka panjang. Barulah kita mencari solusi. Di situ kita arahnya ke PVC. Di situ kita juga pernah nyoba dari drum, Pak. Drum logam ya. Drum metal. Drum yang biru-biru itu, Pak. Drum biru-biru yang plastik. Ya, itu. Di situ
pernah saya coba, tetapi bergelombang karena Oke. dasarnya kan memang dia bulat gitu loh. Betul. Akhirnya Mungkin ya. iya. Kalau dari PVC kita melakukan proses pembakaran yang awalnya pipa kita belah lalu kita bakar untuk dijadikan lembaran-lembaran seperti triplek itu, Pak. Bentar, ada videonya kalau nggak salah ini. Prosesnya ini sangat menarik sekali. Iya. Lihat inovasi, tantangan, alasan yang pertama adalah ini mungkin ya. Iya betul itu, Pak. Ini di mana ini anunya, aplikasinya? Ini waktu ini kita kerjasama dengan dari daerah Belawi, Lamongan, Pak. Kita kerjasama ke sana, kita sekaligus belajar bagaimana kondisi nelayan di sana. Jadi kita sharing pendapat gitu, Pak. Karena beda lautnya. Ini PVC nih. Iya, PVC semua itu. Ini dikerjakan di apa? Ini di sana karena kita nggak punya tempat di sini di daerah Oke. macet. Ya itu PVC, Pak, lembaran. Lembaran ya. Kalau sekilas terlihat seperti kayu. Malah seperti besi. Seperti besi. Ya seperti logam gitu. Nah, ini proses penurunannya, Pak. Ini sudah di lokasi Mas. Sudah, ini di jembatan Beranjangan ini. Oh. Ini paling tidak sudah bisa mampu menampung 5 orang. 5 orang ya. Iya. Dan sudah berapa lama ini dioperasionalkan? Sudah. Itu tahun pertama waktu saya bentuk kelompok, lalu saya coba pengajuan kepada pihak swasta, akhirnya di ATC. Cari investor. Betul, Pak. Karena kita nelayan kan pendapatannya ya segitu, Pak. Alhamdulillah dapat dan kita coba arahkan ke situ. Bentuknya apa? Sumbangan atau Pengajuan proposal, Pak. Iya, bentuknya sumbangan atau kerjasama? Enggak kerjasama. Kita Dibantu. semacam dibantu. Oke. Dan ini sudah berjalan 1 tahun? Sudah 2 tahun ini. Sudah 2 tahun ini, nggak ada masalah juga. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Artinya dari sisi maintenance, dari sisi kebocoran, Hanya penebalan warna. penebalan. Dari pembersihan lumut-lumut dan kita agar lebih cantik lagi warna itu. Oh, di warna ulang gitu ya? Repaint. Di repaint ya, Mas. Ya. Kalau dilihat dari inovasi atau kreativitas ini, saya melihat yang menjadi dasar itu adalah bahan-bahan baku kayu, terutama kan harus menggunakan kayu keras ya, Iya. terutama kalau bisa jati kan begitu. Betul, Pak. Terus fiber itu sangat mahal. Betul. Nah, sekarang ini ada inovasi yang diinisiasi oleh Mas Tenang ya, Iya. menggunakan PVC. Kalau dari sisi biaya produksi pembuatan kapal itu kira-kira berapa persen sih? Kalau dikatakan mahal ya tadi ya, berapa persen sih pengiritannya atau selisihnya? Kalau selisih dengan fiber mungkin separuh, Pak. Dengan kayu bisa lebih 3 kali sepertiganya. Ini informasi aja. Iya. Dari di pasar misalnya. Iya. Kalau buat dari kayu itu berapa sih kira-kira? Estimasi, Pak, ya? Estimasi. Estimasi itu sekitar 18 sampai 20, Pak. 20. Kalau fiber? Fiber malah lebih mahal, 20 sampai 22. Oke. Bahkan bisa sampai 25. Kalau PVC? PVC hanya sekitar 10, Pak. Maksimal 10. Iya, Pak. Berarti ya 50, hampir 50% untuk kayu ya. Jadi sangat membantu petani penelayan itu kan? Tapi kita lihat ukuran juga, Pak. Iya. Kalau ukuran yang saya dapat itu tadi panjangnya 7,5 meter, lebar atasnya itu 1, yang di bawahnya 70. Oke. Sekarang memiliki 2 dengan kelompok nelayan tadi. Iya. Dikelola bersama-sama. Saya berikan yang yang pernah pegang perahu juga, jadi yang Ya, berpengalaman. Gitu Karena mesinnya kan dari mereka sendiri. Oke, mesinnya ya. Iya. Jadi kalau dari sisi nelayan ya, yang senior yang punya pengalaman dia dengan menggunakan PVC itu gak ada kendala yang berarti artinya sama aja dengan yang kayu maupun yang fiber. Malah mereka ada gurauan, ayo balapan gitu, Pak. Mungkin semakin ringan gitu ya. Semakin ringan, benar. Dan di medan lumpur itu masih bisa. Oke, saya paham. Kalau di jadi pesisir nggak itu kandas gitu, Pak. betul, di pesisir kan banyak Karang. lumpur kan, Karang karang dan lumpur. benar. Itu juga nggak rentan aman di sana.
Jadi Menarik bisa sekali. melaju itu Pak. Menarik sekali Mas teman. Kalau dilihat dari perjalanan sampai hari ini, ada beberapa hal saya ingin menegaskan bahwa kreativitas itu perlu keberanian. Benar. Benar Pak. Perlu keberanian untuk menentukan sikap. Ya bahasanya mungkin risk taker kan. Ah, Nah, awalnya di masyarakat bagaimana itu? Menilai terobosan atau inovasi yang dilakukan Mas Tenang dan kelompoknya itu, masyarakat bisa, karena kan masyarakat itu sudah image-nya kalau perahu ya kayu, iya. ataupun sekarang perkembangannya adalah fiber. Dan ini PVC. Respon masyarakat atau pandangan masyarakat awalnya masyarakat nelayan. Heran Pak. Yang paralon atau PVC itu kan bulat. Ya. Bisa dibangun perahu. Ya seperti itu, heran. Tapi akhirnya lambat laun saya mengetahui proses cara pembuatan. Oh seperti ini. Akhirnya oh iya ternyata ada yang lebih baik gitu loh. Dan murah. Lebih murah ya. Nah, pandangan nelayan itu bagaimana? Apakah negatif atau positif bagaimana? Nelayan yang Anggota senior yang di luar itu. Ya awalnya tidak percaya. Terus orientasinya kan hasil. Ya. Nah, kalau sudah ada wujud dan hasil, di situ mereka memberikan respon baik-baik. Malah mensupport sampai lahir yang kedua itu Yang tadi. kedua ya. Iya. Ada rencana yang ketiga, keempat dan berikutnya? Iya, doakan saja Pak. Nelayan-nelayan yang lain tidak terpikirkan untuk ikut kelompoknya Mas Tenang untuk membuat perahu-perahu dari PVC itu? Ada, tapi kita terkendala apa ya? Kita bisa memberikan pembelajaran, namun mereka tidak bisa masuk dalam kelompok kita karena kita sudah ada badan hukum yang mengatur jumlah anggota kelompok itu, Pak. Oh, badan hukum bentuknya apa itu? Badan hukumnya sudah sampai notaris, Pak, penerbitannya. Oh, bentuknya apa? CV atau apa? Kelompok usaha. Kelompok usaha ya. Mas Tenang, Ya, Pak. ini sangat menarik sekali bahwa alumni UWB bidangnya adalah manajemen, Iya. terutama konsentrasi SDM yang disampaikan oleh Mas Tenang itu. Jadi salah satu kuncinya selain marketing, keuangan, memang membangun masyarakat itu tidak mudah. Benar, Pak, saya merasakan sekali itu. Ada nggak korelasi antara aktivitas sekarang, Ya. termasuk dekorasi, nelayan, ada inovasi-inovasi dengan aktivitas atau mungkin proses belajar Mas Tenang waktu di UWB, baik proses akademiknya di kelas Benar. maupun di Ormawa. Ya. Kalau melihat dari organisasi yang saya ikuti dari pagi, siang, malam, bahkan sampai pagi lagi di tempat ya. Bahkan jarang pulang itu, Pak. Sampai orang tua saya suruh kono gitu. Itu di sana di kampus gitu. Pulang mesti malam itu, Pak. Oh, itu kan disuruh KTP pindah sekali. Kalau korelasi sangat berhubungan sekali, Pak. Jadi organisasi yang terpenting yang dijalankan adalah manusianya. Jadi kalau kita melakukan pendekatan kepada manusianya, pendekatan persuasif, kita akan bisa menggerakkan organisasi tersebut. Khususnya yang saya ikuti Ormawa, kalau di masyarakat ya kelompok nelayan, dan kalau usaha saya ya kawan dekorasi itu tadi. Mereka menggerakkan kelompok kan? Iya betul, Pak. Tapi ada tujuan, kembali lagi ke tujuannya berbeda-beda. Kalau kawan dekorasi kan arahnya ke profit, Pak ya. Kalau yang lainnya kan sosial, gitu, Pak. Oh. Jadi kita harus membuat tujuan kita dulu, menguatkan niat dulu. Orientasi ya. Betul. Orientasi yang di sini profit, di sini untuk masyarakat. Ya. Baik, Mas Teman, sangat menarik sekali. Ada satu pertanyaan mungkin. Mimpi apa yang belum tercapai di dua aktivitas tersebut bagi Mas Tenang? Untuk nelayan, Pak ya, yang pasti. Dua-duanya. Iya, saya nelayan juga, Pak. Oke, monggo. Yang nelayan ini yang saya harapkan mereka mampu memiliki beberapa pelatihan-pelatihan yang di luar dunia nelayan, misalnya pembuatan jaring, pembuatan produksi seperti perahu yang saya buat tadi disertifikasi, karena mereka punya keahlian, tapi kalau mereka tidak punya tanda atau sertifikat itu tadi, mereka Misalnya laik jalannya, laik melautnya dan segala macam gitu ya.
Dan di situ kalau tercapai akan ada perasaan bangga sendiri bagi anggota. Gitu Pak. Jadi itu yang saya harapkan untuk nelayan. Kalau untuk usaha saya kawan dekorasi, yang pasti saya menjadikan usaha itu menjadi nyaman gitu Pak. Teman-teman merasa nyaman, terus yang lain-lain dari penggerahan itu tadi tidak ada beban. Yang terpenting orientasinya bukan berapa yang kamu dapatkan, tetapi di situ seberapa nyaman kamu dalam dunia kerja itu tadi. Ya, menciptakan lingkungan kerja yang baik. Nyaman ya. Iya. Saling support dan segala macam. Tapi saya belum puas yang dinilai tadi. Apakah ada mimpi untuk membesarkan kelompok atau pengguna perahu berbahan PVC? Itu kan jelas lebih murah. Iya. Cuman nanti mimpinya adalah harus disertifikasi dan segala macam. Ada nggak Mas? Yang paling penting dari saya adalah mereka punya perahu itu sendiri-sendiri Pak. Jadi kalau bisa anggota saya 20 tadi punya satu persatu perahu itu tadi. Jadi mimpinya masih kurang 18 perahu. Barangkali mereka punya teman-teman nelayan yang mungkin di luar kelompok kita, mereka bisa diajak untuk bekerja. Karena nelayan itu langsung kepada Tuhan mereka sendiri, nggak ada interview, nggak ada itu bebas. Kalau kita memberikan alat pancing, mereka akan makan setiap hari. Tapi kalau kita memberikan ikan, hanya makan sehari itu saja Pak. Oke. Nah, sangat menarik sebetulnya. Ada beberapa hal yang ingin saya eksplor, tapi karena waktu durasinya sangat terbatas, bisakah Mas Tenang bisa memberikan closing statement khususnya kepada adik-adik kelas mahasiswa UIP yang saat ini lagi studi, pesan apa sih yang bisa Mas Tenang sampaikan? Monggo. Ya. Itu kameranya Mas. Betul Pak. Sebagai mahasiswa ada 5 peran mahasiswa yang melekat. Saya merasa terpanggil, apalagi ada gelar di belakang nama saya, bertanggung jawab secara sosial. Berangkat dari hati, bertekad seperti api, berjuang dengan kemampuan yang dimiliki, apalagi sudah ditempa ilmu organisasi siang, pagi, malam, sampai pagi lagi. Yang terpenting adalah berjuang tanpa henti, karena soal berhasil atau tidak, biar Tuhan yang menangani. Itu Pak. Indah sekali itu ternyata. Berjuang terus ininya Pak. Terima kasih Mas Tenang. Sangat menarik sekali. Kalau ada kesempatan mungkin tim kreatif bisa memberikan waktu lagi untuk lebih mengeksplor, karena ada beberapa hal yang sebetulnya belum tereksplor. Baik, pemirsa podcast Back to Campus, dari profil sebagaimana saya sampaikan mulai dari awal, sejak awal ya, dari awal pertemuan ini adalah seorang sosok yang sangat kreatif, pekerja keras, inovatif. Semoga ini memberikan inspirasi bagi adik-adik, teman-teman mahasiswa UIP khususnya, dan ini juga menjadi motivasi untuk kita terus berjuang, berkompetisi, berkreasi, dan yang tidak kalah penting pesan dari Mas Tenang tadi adalah menggerakkan masyarakat karena setelah lulus itu ada satu gelar yang ada di belakang nama, itu adalah tanggung jawab moral alumni khususnya alumni Universitas Wijaya Putra. Terima kasih Mas Tenang, mudah-mudahan ikhtiar saudara mendapatkan berkah karena 2 aspek tadi, komersial dan sosial. Saya yakin sosial ini akan mendukung, secara tidak langsung akan mendukung aspek-aspek komersialnya. Terima kasih pemirsa, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.